A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Apa yang dimaksud dengan hendak menipu Allah? Mereka mengaku beriman, ya, mengaku beriman, padahal hati mereka tidak beriman. Atau mereka mengaku Islam dengan juga melaksanakan ibadah-ibadah ritualnya Islam, tapi di sisi lain juga mereka melaksanakan kepercayaan-kepercayaan lain. Nah, dipikir Allah nggak tahu, gitu, itu dipikir Allah nggak tahu. Di waktu masa Rasulullah, ya Allah itu diwakili oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya selalu atiullah atiur Rasul. Karena ketaatan kita kepada Allah itu di dunia ya disimbolkan dengan ketaatan kita kepada Rasul. Gitu. Nah, mereka sering mengatakan itu di depan Rasul. Maka orang-orang munafik itu dipikirnya tidak bisa Allah kemudian mengetahui atau membalas tipu daya itu. Tapi kata Allah, wa huwa khadi'uhum. Allah lah yang akan justru membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu lis-sholati ila-sholati, ternyata orang-orang munafik itu juga sholat. Qamu kusala, cuma sholatnya itu dengan aras-arasan, males, wegah. Apa bahasa Indonesia yang wegah itu? Awang-awangan. Kok kalau nggak dilakukan kok wajib, dilakukan kok badan ini pengen ngajak ngeleyek, gitu. Gimana ini? Nah, selalu dalam gitu. Tidak dalam konteks untuk selalu bersegera setiap kali mendapat perintah Allah itu. Nah, berhenti di situ dulu. Kalau kita tanyakan pada pribadi masing-masing gitu, kira-kira jawabannya seperti kemarin. Masih terlibat munafik enggak kan gitu kemarin? Bentar, tak nyalain kipasnya biar nggak ngantuk. Nah, Pak Majukan sudah menampakkan wajahnya ini. Berarti sehat walafiat ini Pak Majukan. Ya kan? Alhamdulillah. Gus, alhamdulillah, matur suwun. Kembali lagi. Munafik ini nanti dibahas banyak lagi. Itu di mana? Di surat At-Taubah itu. Juga di surat Al-Anfal. Itu banyak sekali bahasan-bahasan tentang ciri-ciri perilaku, ya kan, orang-orang munafik itu. Nah, karena fungsi Al-Quran itu adalah sebagai kaca, sebagai pedoman hidup, berarti kan apa yang menjadi ciri-ciri itu harus kita hindari lah gitu dah. Pertama harus kita pahami betul. Simpel saja lah, tidak usah diterjemahkan yang daki-daki. Oh ini maksudnya begini, ini kalau di masa lalu itu begini, nggak gitu. Wis simpel aja wong ini nyuwata kok. Ayatnya itu muhkamat, nggak mutasyabihat. Terang tanpa ada perlu penafsiran yang banyak. Jelimet-jelimet. Kalimatnya ini, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri dalam ayat ini yang pertama adalah penipu yukhadi'una Allah tadi. Yang kedua adalah ketika berdiri untuk sholat, ya sholat, tapi dengan keadaan malas.
Ini kira-kira siapa yang tidak pernah tersentuh? Saya sendiri merasa tersentuh juga. Waduh, kena lagi saya. Kena ayat ini istilah. Jadi terpaksa atau tidak lakukan saja. Itu awal memang cara agar kita itu luar biasa ya dimulai dari dipaksa, terpaksa, terbiasa, bisa, lalu luar biasa. Itu. Ya. Biar nggak terpaksa lemar kalau berangkat itu. Yang ketiga yuraunan nasa. Riak pakai baju bagus pengen dilihat orang. Pakai perhiasan ngerempiong tangan kanan kirinya emas pengen dilihat orang. Bahkan ibadah sholat itu loh pengen dilihat orang. Nah itu piye ya kan? Kalau ini yang ketiga, yuraunan nasa. Riak. Siapa yang hadir di sini yang nggak pernah riak? Pak ngaku duluan saya. Sering saya riak itu. Allah, astagfirullah. Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa yahab li rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha. Taubat dulu kita ini. Wes riak tok ini saya ini. Yo opo ini. Biasanya riak itu paling rentan menjangkit orang-orang yang punya atau seperti apa? Ayo. Coba rentan menjangkit orang seperti apa? Orang yang punya kuasa. Tuh. Punya kuasa apa lagi? Punya pengaruh, punya ilmu. Punya pengaruh, punya ilmu, Punya ilmu, punya apa lagi? Punya kecantikan, ketampanan, Gus. Apa Mas Yo? Kecantikan, ketampanan. Berarti sing nggak cantik apa nggak pernah riak? Sama riak, Gus. Kalau yang nggak cantik biasanya riaknya karena apa? Yang nggak ganteng itu loh. Apa sih yang ada di sini yang ganteng? Coba lihat. Masih orang yang ganteng, tak? Coba wajahnya coba lihat. Turunan darah biru, Gus. Cara apa? Biru dari mana? Ayo. Ini loh. Ya kita ngaji santai saja. Tapi ya ngedaleminya ini loh. Ini Allah lah yang berfirman yuraunan nasa. Dari kata ro'a. Melihat yuraun. Dilihat. Jadi ingin dilihat. Ketika berpakaian ingin dilihat orang. Ketika bersolek, ketika membaca Quran. Ketika sholat, bahkan ketika sedekah. Nah kalau yang kayak gitu terus piye? Mau sedekah kok dihukumi munafik karena ibadahnya itu tadi pengen dilihat orang. Ya bocor, Gus. Lah iya, itu seperti black atau wadah air yang memang diisi dengan air. Air itu ibarat kebaikannya lah. Tapi ria mengata-ngatai orang yang disedekahi itu lubang-lubang yang membuat wadah air tadi bocor, airnya habis. Semakin banyak lubang, semakin cepat habis. Padahal manusia kadang masih merasa banyak airnya, padahal sudah habis. Nanti baru di akhirat itu kemudian lo.
Mana sholatku? Loh. Mana puasaku? Loh, lah aku dulu zakat loh. Saya itu haji loh. Haji karena kepingin dipanggil Wak Haji. Saya ini haji sudah sejak 2006. Kok Pak Majukan nggak manggil saya Haji? Gus Haji Glory, kok nggak gitu? Ayo panggil saya Haji. Pak Wid, panggil saya Haji, Pak Wid. Siap, Kiai. Kurang budaya. Siap, Gus. Gus Haji. Nah, Pak Budi, aman itu nggak pernah manggil saya Haji zaman itu. Iya Pak Wid. Ini jadi kadang keinginan-keinginan itu yang merupakan lubang-lubang di wadah air. Dulu-dulu sudah banyak loh sebenarnya amal ibadahnya itu. Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, ya ngaji, ya sholawatan, ya sedekah. Banyak air yang dicurahkan ke wadah air tadi. Lubangnya banyak juga. Lubang riya, lubang menghina orang, lubang rasani, lubang menyakiti orang lain, lubang tidak ingat Allah, lubang tidak syukur. Ya toh? Lubang mementingkan hidup pribadi mengalahkan orang lain, banyak lubang-lubangnya. Makanya itu kita fastabiqul khairat. Berlombalah dalam kebaikan itu, kita itu berlomba dengan diri sendiri, juga berlomba dengan setan yang berusaha mengajak kita melubangi wadah amal kita tadi. Ya, nah satu di antara bolongan itu adalah riya. Makanya orang-orang munafik itu nanti di akhirat kan bertanya, le, kasih kami nuron, cahaya yang meliputi kalian itu. Ini kok gelap gini, lalu ditunggu. Orang-orang beriman tadi nunggu. Ditunggu sebentar, orang munafik itu ikut jalan, gelap lagi. Lalu mereka bertanya, bukankah dulu aku bersama kalian? Loh, itulah. Artinya ya dulu sholat, ya puasa. Tapi katanya mereka selalu mudzabdzabina baina dzalik, itu nanti kita jawab. Jadi itu tadi. Ciri yang ketiga adalah yura'unan nasa. Yang keempat, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu ingat Allahnya sedikit banget. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Lah ini loh, siapa yang nggak kena, Buler? Artinya Allah itu pencemburu. Kalau kita sedikit mengingat Allah, meskipun untuk hal-hal yang ya diperintah Allah ya harus tetap dengan mengingat Allah. Bahkan sholat pun kadang karena orang-orang itu nggak khusyuk, nggak menghadap Allah sholatnya, sampai ada anjuran gitu, bahwa sholat itu nanti harus berimbas pada perilaku supaya fokus. Misalnya yang kedua, fokus ya tinggalkan hal-hal yang urusan duniawi itu sehingga nggak sempat riak kita nanti sholatnya itu ya. Sholat itu bahkan disebut as-sholat talidzikrillah. Sholat itu mengingat Allah supaya kita terhindar dari penyakit nifak, latihan. Kenapa? Ternyata orang munafik ingat Allahnya sedikit. Supaya kita tidak kena itu ya kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudzabdzabina baina dzalik, mereka berada di antara dua golongan. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Mereka bukan golongan Islam, mukmin, tapi juga mereka sudah tidak menganggap golongannya orang kafir. Terus di mana? Yaitu tadi in between.
di tengah-tengah. Itu. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Kalau kamu sudah menemui orang-orang yang dibiarkan sesat oleh Allah, lah kenapa dia biarkan? Ya karena nggak minta ditolong. Malah ketika Allah dan Rasulnya mengirim orang untuk menolong, dimusuhi. Itu yang terjadi mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu ya begitu. Ajakannya itu loh tidak sesuai dengan mayoritas. Ya, sehingga apa ya tidak disukai. Nah orang-orang yang begitu itu susah Muhammad kata Allah. Orang-orang tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah nggak langsung memudahkan itu. Jadi seperti Umar bin Khattab misalnya, meskipun mereka orang-orang kafir dulunya, tapi didoakan terus sama Rasulullah. Akhirnya alhamdulillah atas karunia Allah masuk Islam. Tetapi dalam hal munafik ini, namun dia sudah di dalam Islam secara lahir. Tapi ternyata begitu. Maka ini tadi. Tapi kalau orang munafik itu sudah tidak bisa lagi. Walan tajidalahu sabila. Angel tuturani. Itu yang benar itu justru. Angel tuturani. Nah, dituturi ku bantah wae. Dituturi ku kadang ya ora bantah tapi ngeles. Nih dikasih masukan juga begitu. Itu beberapa ciri munafik yang perlu kita waspadai agar tidak menjangkit kita. Silakan kalau ada mau ditanyakan atau ditambahkan. Halo. Silakan. Monggo Bu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, monggo. Kadang hidup bersama di lingkungan orang-orang yang kurang mampu itu adalah sebuah kebahagiaan, karena dengan demikian Allah itu memberikan kesempatan kita untuk banyak berbagi. Tetapi ternyata di balik itu ya Allah, astagfirullahaladzim, banyak yang menghadang kita untuk berbuat apa yang telah Gus jelaskan hari ini dan hari-hari kemarin. Jadi tantangannya itu adalah merasa memberi, merasa telah berbuat banyak, merasa ingin dilihat orang. Ya Allah, itu Gus yang saya rasakan. Ya, nah itu satu di antara pengakuan ya. Makanya penting untuk ngaji dengan cara yang seperti ini supaya penyadaran akan kesalahan itu bukan sesuatu yang apa ya besar, itu sesuatu yang harusnya normal saja ya, kayak kita sedang lapar gitu ya, butuh makan. Nah, kita yang masih sedang terlibat penyakit munafik ya butuh bertaubat lalu meninggalkan apa yang sudah saya bapak tadi itu. Lagi silakan. Monggo, ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, dinyatakan, silakan. Monggo. Kita hangatkan diskusi kita pagi hari ini, silakan. Izin Gus, Monggo. kadang-kadang tuh kalau saya merasa kok males seperti Gus tadi bilangnya, males lah mau sholat, nggak buru-buru berangkat untuk ketika masuk waktu sholat kayak gitu. Terus saya kadang-kadang berpikir ini normal ya ini karena ada setan sih gitu. Bener nggak sih berperasaan seperti itu? Perasaan seperti apa Bu Dia? Berasa ini normal gitu loh Gus. Karena saya cuman manusia yang lagi diganggu setan gitu. Jadi perasaan males itu kadang-kadang saya pikir wajar gitu loh Gus. Ya, jadi gini caranya biar karena konsep di dalam surat Ali Imran dan banyak ayat lagi ya tentang konsep
taubatan nasuha itu adalah tentang lam yusirru ala ma fa'alu, tentang tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nah, kalau bicaranya tidak mengulangi, berarti kan kita itu menganggap perbuatan dosa yang pertama itu bukan biasa, bukan normal. Sehingga ngotot untuk dijauhkan dari itu. Nah, caranya gimana? Memang itu normal, karena Allah sendiri berfirman bahwa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan itu dalam keadaan lemah. Termasuk lemah di dalam mendeteksi anasir-anasir munafik tadi. Nah, tetapi dalam prakteknya kita harus usaha untuk baik dulu sebelum kita kemudian ngomong, biasalah, nggak apa-apa, sesekali. Sebelum ngomong gitu harus kita kuatkan dulu. Misalnya tentang sholat yang ketinggalan. Kalau memang dalam perjalanan, maka ya sudah ditata dan disetting sedemikian rupa sehingga nanti saya sholat asarnya di mana dan sebagainya. Lah, apakah wajar? Wajar sebagai manusia, tapi tidak wajar sebagai orang beriman gitu. Nah, sehingga yang perlu kita pakai ya sebagai orang beriman, tidak merasa itu wajar. Wah, gimana ini kok saya kena gini? Nah, memang akhirnya kita tetap harus mentolerir beberapa keadaan seperti orang sakit, seperti orang yang dalam perjalanan, seperti itu. Apakah dalam perjalanan nggak boleh riak? Ya tetap nggak boleh. Apakah dalam perjalanan nggak boleh malas? Ya tetap nggak boleh. Cuma ya itu tadi, kadang kondisi itu membuat seorang lemah. Tapi pada dasarnya memang manusia itu lemah. Cuma itu jangan sampai menjadi justifikasi lalu berbuah pada sifat permisivisme. Apa sifat permisivisme itu? Adalah gampang ke. Gak apa-apa, tidak apa-apa. Misalnya tentang sopir-sopir bis atau sopir-sopir truk yang kemudian karena puasa ini dia bekerja, lalu kemudian tidak apa-apa, toh nyopir juga ibadah, lalu tidak puasa. Nah, yang dipahami mereka seringkali tidak puasa itu nanti tidak ada nyaur, padahal ini nyaur, gitu loh. Yang kedua, tentang, Gus, silakan. lebih besar mana Gus untuk dosanya itu kaum munafikin sama kaum kafir? Mohon penjelasan Gus. Gimana kaum munafikin? Di mata Allah itu dosanya lebih besar orang munafikin atau orang kafir Gus? Terima kasih. Ya, sebenarnya dosanya lebih besar mana itu hanya Allah yang tahu ya. Tapi yang jelas orang munafik itu kan begitu banyak dibahas dalam Quran itu karena mereka pernah masuk Islam gitu. Atau bahkan secara lahir mereka masih tercatat Muslim. Ya. Muslim. Tapi kok malah perintah dan larangan Allah ditinggalkan sehingga menimbulkan dosa. Gitu loh. Nah, ini yang kadang malah lebih berat siksaannya di hadapan Allah. Karena sudah tahu dan ditunjuki kebenaran tapi malah memilih jalan lain dengan sengaja. Sehingga orang-orang kafir kan jelas posisinya ya. Saya tidak beriman, saya tidak mau. Jelas itu. Tapi orang-orang munafik itu kan di depannya ngomong iya,
Padahal di belakang ndak iya blas. Nah itu. Maka dosanya seperti apa ya? Allah alam tentang dosa itu ya. Tapi yang jelas antara apa yang diucapkan dan yang tidak perilaku dan tindakannya tidak sama, yaitu yang buat orang lain juga salah atau dosa. Silakan, ada lagi. Monggo. Izin Gus. Ya, Mas Yanto. Ini kita nih kalau ada kan kerja proyek ini kan berat Gus ya. Terus waktu mencur itu kan berat. Apakah boleh Gus sementara untuk puasanya di hari yang lain Gus? Terima kasih. Ya, kalau memang berat itu boleh memang mengkodok ya, sama dengan orang sakit, marid, maka ketika dia pernah muka, istilah di tempat saya itu muka itu mokel itu bolong ya, maka minta kepada Allah untuk tetap bisa diberi kekuatan nyaur. Jadi kalau bisa utang-utang Ramadan sama itu disaur pada saat bulan Syawal biar nggak jadi males. Karena saya itu kan sering ya, kalau misalnya kemalasan itu dibimbing oleh ketidaktahuan sih. Jadi kalau Mas Puji tadi misalnya orang-orang yang nyupir, orang yang perjalanan boleh tidak puasa, lalu asumsinya tidak nyaur hutang, nyaur sholat ini, ya nggak tahu. Maka harus disaur, tetap dibalas, tetap ditileni, tetap ditambal sulami dengan sholat sunat biasanya ya. Kalau tidak sholat itu sholat sunat. Kalau puasa ya tetap dengan puasa. Dulu di Ramadan berapa hari puasa yang ditinggalkan, nanti pada saat tidak Ramadan dijawab, dibayar. Dengan cara apa ya? Dengan cara puasa. Kalau puasa Ramadan ya dengan cara puasa. Itu kalau ada uzur itu ya. Karena puasa Ramadan wajib. Nggak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Bahkan ketika sakit pun tetap harus sholat. Kalau puasa jangan mengandalkan karena sopir lalu kerja berat lalu kemudian tidak puasa. Nah memang setelah Lebaran nggak kerja berat, kan ya tetap kerja berat. Nah, kalau itu yang dipakai kan berarti nggak sholat selamanya, ya repot. Gitu. Jadi tetap harus diganti. Ada lagi? Izin Gus. Ya. Waktu dulu sebelum ya masih jahiliyah gitu Gus. Dulu Ramadan nggak pernah puasa. Apa itu sekarang juga perlu disahur Gus? Ngapunten. Nah ini sama dengan yang tadi saya jawab Mas Wahyu, bahwa tidak ada aturannya itu kalau misalnya sholat itu diganti seperti apa ya, apakah itu. Tapi saran saya dua itu. Yang pertama, puasa itu nyaurnya adalah sama dengan puasa-puasa sunnah juga ya. Selain nyaur yang wajib tetap harus dihitung yang wajib sendiri. Tapi biar nggak pengeluaran banyak dan ini ya puasanya itu puasa Senin Kemis itu ada bisa untuk tambahan. Ya, tambahan sebagai hutang. Tapi di luar itu harus tetap itu yang wajib tadi itu harus dijawab dengan sholat atau dengan puasa yang wajib juga dulu, baru kemudian ngambil puasa sunnah. Itu Mas Heru, Mas Wahyu. Tetap harus ganti. Tapi ya kalau ada juga yang menyatakan loh di itu kan orang-orang yang tidak tahu, nah kayak misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau para sahabat yang baru hijrah dan baru masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW ada di Madinah, maka tidak ada itu kewajiban untuk mengganti sholat atau ibadah yang dulunya belum pernah dilakukan toh. Gitu. Tapi kalau yang sudah orang munafik ini kan tetap mereka harus mengkodok ya, mengkodok atau mengganti. Ada lagi? Mungkin Gus. Ya silakan. Dulu ketika almarhum bapak saya masih hidup itu kan pernah
puasanya bolong berapa hari, dan kita sebagai anaknya waktu itu kan hanya membayar fidyah aja, Gus. Apakah kita sekarang itu harus membayar puasanya, mengganti puasanya begitu, Gus? Enggak ya, jadi kalau memang orang yang sudah tua dan tidak mampu melakukan itu fidyah boleh ya. Nah, ada orang-orang yang misalnya hamil gitu ya. Hamil itu harusnya kuat ya, kuat puasa tetap. Jadi tidak bisa sebenarnya mengambil luxo lalu tidak puasa gitu ya. Meskipun banyak pendapat juga yang menyatakan boleh. Tapi tidak dengan membayar fidyah, tetapi diganti dengan hari yang lain. Nah, tetapi dalam kasus Bu Mun tadi itu sudah cukup dengan fidyah, sampean tidak perlu melakukan puasa untuk itu, karena memang nggak ada tuntunannya puasa digantikan. Kalau haji memang ada ya. Gitu, Mahmud. Itu juga berlaku untuk sholat ataupun puasa yang sudah kita tinggalkan bertahun-tahun ya, Gus? Ya, tapi ada perbedaan pendapat tentang bagaimananya, bagaimana caranya. Misalnya sholat duhur selama 4 tahun kita tidak pernah sholat duhur gitu, maka bayarnya gimana? Ada yang mengatakan ya sholat pada saat sholat duhur itu 2 kali. Ada juga yang cukup dengan perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah untuk menutupi itu semua. Oke? Kalau tidak ada lagi, saya rasa kajian kita cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut hari Sabtu ya. Besok kita libur untuk ngaji Al-Kahfi. Tetap semangat dan mudah-mudahan jadi berkah ma'afatillah. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat. Allahumma hdina fi man hadayta wa hdina fi man afayta wa lana fi man tawallayta. Barik lana fi man tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qad astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fa'na al-bala' wal wafa' wa qad hasdina min sinni syaitan jawab. Rabbana najina wa lina ashabina wa min dhalimina. Rabbana ma nafaktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana ij'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana afrigh lana sabra wa sabira wa nasrul kafirin wa tawafana muslimin wa taqabbal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an